air hidup-Mu yang selalu memancar dalam hidup kami, yang memperbaharui kami, yang memberkati kehidupan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu yang bagaikan air yang menyucikan kami. Biarlah Roh-Mu berkarya dalam firman-Mu. Kami buka hati kami, berkati juga seluruh pendengar Radio Zaitun, suara kebenaran dimanapun mereka berada. Lawat dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Silahkan duduk, saudara. Dikasih Tuhan, selamat sore menjelang malam. Salam. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali buka firman Tuhan dari Yakobus pasal pertama ayat yang ke-21. Masih ayat ini yang kita mau bahas bersama-sama, saudara. Ya, seperti apa hidup yang dimaksud bagaikan buli-buli emas. Kita masih melanjutkan topik ini dan masih ayat yang sama juga yang kita lanjutkan, supaya semakin dapat kita pahami, dapat kita mengerti, saudara, hidup yang bagaikan buli-buli emas itu. Masih di Yakobus pasal pertama ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama firman Tuhan 2 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Inilah yang disebut hidup bagaikan buli-buli emas. Hati kita menjadi tempat firman Tuhan tertanam. Amin, saudara. Itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Firman harus tertanam di hati. Itu. Tanpa firman yang tertanam di hati, maka saudara, percumalah kekristenan kita. Percumalah iman percaya kita. Dan itu nampak dari sikap dan perbuatan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan yang tertanam di hati akan mempengaruhi ucapan kita dan juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Karena Alkitab jelas berkata apa yang ada di dalam hati itu keluar meluap lewat mulut kita. Dan Yesus juga sering berkata kepada ahli Taurat, orang Farisi pada waktu itu, bahwa mengapa kamu berpikir demikian dalam hatimu. Jadi saudara, pikiran kita ini sangat dipengaruhi oleh hati kita. Lidah bibir kita juga sangat dipengaruhi oleh hati kita. Kalau lidah bibir pikiran kita dipengaruhi oleh hati, maka hati juga akan mempengaruhi segala tindak tanduk kita. Haleluya. Jadi bisa bayangkan kalau firman Tuhan tidak tertanam. Ngerti kan maksudnya? Saya bisa nangkap kan? Kalau firman Tuhan gak tertanam di hidup kita, biarpun sudah 50 tahun menjadi Kristen, bahkan biarpun sudah 200 tahun menjadi Kristen, maka nilai-nilai kekristenan itu tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Maka kita hanyalah orang-orang Kristen agamawi. Kita hanyalah orang-orang Kristen tradisi. Kita hanyalah orang-orang Kristen yang hanya sekedar Kristen.
yang beribadah tiap minggu dan pakai label yang jelas Kristen, Protestan. Tetapi saudara tidak punya dampak apa-apa. Tidak punya pengaruh apa-apa. Sekali lagi saya mau katakan, menjadi orang Kristen itu berarti menjadi orang yang luar biasa. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Sekali lagi, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. 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 Ya, Markus 9 berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hebat nggak? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, dan juga dalam Matius pasal 17, iman sebesar biji sesawi saja, Alkitab jelas mencatat, itu sudah membuatmu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Hebat loh. Orang Kristen adalah orang yang sangat berpengaruh yang ada di planet bumi ini. Tapi orang Kristen yang bagaimana? Orang Kristen yang hidupnya sudah menjadi bagaikan buli-buli emas. Itulah orang Kristen yang di hatinya firman Tuhan bisa atau boleh tertanam. Ada amin saudara? Haleluya. Dijamin saudara, kalau firman itu sudah tertanam di hati kita, otomatis kita berubah. Otomatis. Gaya hidup kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Dan cara bercakap kita juga berubah. Semuanya akhirnya dikontrol oleh firman. Dipengaruhi oleh firman. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayolah. Saudara jangan sampai ya merasa nyaman di zona sekarang. Saya mau dorong kita semua keluar dari zona kita sekarang. Keluar dari level yang ada sekarang. Naik ke level berikutnya. Haleluya. Ya, ini saya mau dorong umat Tuhan sebagai hamba Tuhan, gembala yang Tuhan percayakan memelihara iman saudara. Ayo naik level lagi. Ada haleluya. Ya, jangan lagi orang Kristen yang begini-begini terus. Ya, ada amin? Ya. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya ya begini-begini terus. Saya enggak mau. Saya enggak mau juga saudara terjebak dengan zona sekarang. Saya enggak mau. Saya ingin kembali naik level. Sampai kepada puncak panggilan itu. Sampai kepada panggilan tertinggi. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Hah? Haleluya. Ya. Jadi sudah lihat saya. Saudara kalau nggak bosan di kelas 1, nggak akan pernah naik kelas 2 loh. Kenapa kelas 1 berjuang belajar? Supaya naik kelas 2. Kalau saudara udah naik kelas 2, jangan merasa udah segala-galanya. Ingat, masih ada lagi kelas 3. Nah ini persoalannya nih lucu ya. Kenapa orang kalau sampai 2-3 tahun di kelas 1 kita udah ketawain. Tapi kenapa orang Kristen kelasnya itu melulu dari sejak Adam Malik sampai kepada Adam Air. Gak berubah-berubah kok gak diketawain gitu loh. Halo. Ini kayaknya pengen dirabas dulu ini. Kayaknya terlalu nyaman saudara di zona sekarang. Harus didongkrak dulu nih. Haleluya. Ya, harus naik level lagi. Naik lagi. Ada amin. Ya, saya nggak mau loh. Oh, kalau orang bilang ya udah cukup, udahlah. Yang penting udah ada banyak jemaat ini. Sudahlah, enggak. Bila penting ini kita rombak lagi. Haleluya. Rombak lagi. Mana aminnya?
Saya selalu dorong pengerja ini, saudara, untuk selalu mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Jangan pikir apa yang sudah kita alami sekarang ini sudah hebat. Belum. Ini belum seberapa dibanding yang sudah Tuhan sediakan. Ya, kita harus lihat itu, harus lihat. Kita matanya harus bagaikan mata burung Raja Wali, eagle eye. Wow. Haleluya. Jadi mata burung Raja Wali itu mampu melihat jauh ke depan, saudara. Kenapa? Karena terbangnya tinggi. Mana haleluyanya? Ya, orang kalau makin naik ke tempat yang lebih tinggi, pandangannya makin jauh loh. Pandangannya makin jauh. Tapi kalau di level paling rendah, pandangannya cuma selevel itu aja. Iya kan? Kita kalau di lantai 1 ini, apalagi di halaman ini, paling yang kita pandang terbatas. Tapi coba naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Saudara mulai lihat semua balige. Naik lagi lantai 3. Bukan cuma balige lagi yang saudara lihat. Lagu Boti juga saudara lihat. Porsche juga saudara lihat. Samosir juga saudara lihat. Makin jelas, makin jauh pandangan kita. Mana amennya? Ya, lihat saya. Ini penting. Pandanganmu ditentukan daripada tingkat rohanimu. Level rohanimu. Semakin tinggi engkau naik secara rohani, semakin jauh kau memandang. Kalau semakin jauh kau memandang, maka engkau tidak akan pernah merasa puas dengan pencapaian yang sudah ada. Engkau akan melihat ternyata apa yang kucapai masih belum seberapa dengan apa yang belum dicapai. Kenapa ada banyak saudara pelayanan stagnasi? Kenapa ada banyak saudara hamba-hamba Tuhan berhenti? Begitu bangun gereja, ada jemaat, stop, udah langsung merasa hebat. Mental-mental tempe yang kayak begitu saudara. Haleluya, mental-mental kerupuk itu. Mending kerupuknya kerupuk. Kerupuk Pak Amos katanya. Kok sampai ke situ pikirannya? Mending jadi kerupuk Pak Amos. Saya nggak ada ke situ pikirannya. Hebat ini. Haleluya. Ya. Percaya saudara, masih banyak pekerjaan Tuhan yang belum kita capai. Ada haleluya? Baru bisa berbahasa roh, udah merasa paling rohani. Baru bisa melayani pekerjaan kecil, sudah merasa. Jangan dulu, itu belum. Masih jauh lagi. Masih lebih luas lagi. Wah, ladang Tuhan ini saudara dunia. Jadi matanya jangan cuma lihat balige tanah Batak. Ini cuma dasar. Ini cuma awal. Haleluya. Karena pergerakan Tuhan akan ada dari sini. Yang akan terus menjalar sampai ke bangsa-bangsa. Ada haleluya. Aha. Jadi jemaat juga gitu dong. Jangan hanya unak gaboy ber kamu tuh. Ya, enggak apa-apa, silakan kerja di Gabo. Kali unang Gabon. Ya, jangan jadi Kristen Gabo gitu loh. Unak harga 100.000 ber kamu tuh. Ngago mulai ber kamu harga 100.000. Pada rupiah ngair pamu. Jol ko ber ngamun tong euro sama dia pound sterling. Jangan puas dulu kalau saudara baru bisa simpan rupiah. Ulu kita bungamu pound sterling, euro, dolar. Ini kadang-kadang baru bisa nyimpan uang 5 juta, 10 juta. Di sana songonau, namora helaki. Helana no namora, mana pateng-tengan. Haleluya. Halo? Iya kan? Kenapa sampai ada lagu itu? Isena songonau, namora helaki. So mana namora? Bukan dia yang kaya, helanya ya. Masa menantu aja kaya sombong? Gimana kalau dia sendiri yang kaya? Bilang kiri kanan mohomai mudok-dokon. Langsung aja lah. Haleluya.
Ayo saudara, ini perlu didorong ini. Mana mainnya? Tapi jangan Kristen gerobak. Ya. Saudara harusnya punya mesin sendiri. Bila penting starternya nggak pakai kunci lagi, pakai remote. Hidup sendiri. Mana mainnya? Ini kalau saya ngomong begini nih, ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Hah? Haleluya. Ya. Harus besar pandangannya, harus luas. Saya udah pernah sampaikan kan bahwa makhluk-makhluk surga dalam Wahyu pasal 4 itu punya banyak mata. Ada di belakang, ada di depan, ada di samping. Iya kan? Punya banyak mata. Ini artinya apa? Kita punya pandangan yang luas. Halo. Wah, haleluya. Orang Kristen itu bawa dampak yang luar biasa loh. Salah satu contoh orang Kristen yang bawa dampak itu si Ahok. Itu, contoh itu. Gak ada takutnya. Udah Cina gak ada takutnya lagi. Boleh dibilang kan yang numpangnya dia di Indonesia ini. Gak ada takutnya. Ini udah Batak. Katanya perdara panas. Hei! Jadi harus jakona. Ulung galak kita, sama-sama galak kita. Hei, haleluya. Itu benar-benar menampilkan kebenaran, nggak peduli. Ya, terus terang jujur saudara, saya juga banyak belajar dari gaya hidupnya. Saya sering buka itu di YouTube saudara. Ya, banyak saya terinspirasi. Wah, dalam hatiku, orang sekuler begini bisa sepokal itu, seberani itu. Gak ada takutnya mau IP, VF, gak ada takutnya. Dia bilang kalau aku mati, haleluya, aku mati sebagai pahlawan. Itu, ini pengecut, masih tua pengecut. Udah pendeta pengecut. Baru alahan orang sana kerja di pemerintahan gak pengecut. Ini jemaat aja pengecut, harus sama-sama jemaat. Karena burbu betong makedek kongetrong melep kongetrong. Ananya, haleluya. Bila penting FPI yang demo jalan terus. Haleluya. Biar jangan jadi pengecut-pengecut kita ini. Dulu gubernur Sumatera Utara ini ditekan sama IP terkecut. Itu si Rudolf Fardedi itu. Apa kayak gitu? Makanya gak tertarik lagi orang saudara. Ini saya gak apa-apa lah. Ya. Dulu kan juga begitu. Mau dilantik, ditekan sama IP, ya lagi gengge. Di sini kata sambutan IP yang diangkat-angkat. Masih kutusuk itu, sekarang gak kutusuk lagi. Hari itu gak kutusuk itu, pengecut itu. Jangan pilih nanti anggota-anggota dewan orang Batak kalau pengecut. Haleluya. Yang akan membuat terobosan di bangsa ini kalau tidak jadi pengecut. Jangan jadi penjilat, gitu loh. Haleluya. Ya, kalau mereka saja bisa begitu, masa kita hamba Tuhan nggak bisa begitu? Memang, saudara, kebenaran itu kadang-kadang nggak populer. Mau buat pembaharuan itu kita bisa nggak populer. Tapi nggak apa-apa, ada Tuhan yang membackup kita. Ada Tuhan yang menolong. Ya. Jadi nggak ada istilah minoritas. Kita juga, haleluya, bangsa Indonesia. Ya, tidak menutup kemungkinan juga Anda yang dulu di sini satu kali nanti ada yang jadi presiden. Tapi jangan cuma amin-amin, udah berani nggak? Haleluya. Nanti datang pula ISIS, belum datang, saudara udah langsung mengubur diri sendiri. Menenggelamkan diri sendiri. Ya. Ada haleluya. Ya. Anak Tuhan itu nggak ada takutnya. Bagaimana mau ada takutnya? Orang mati pun keuntungan. Oh, mananya ini? Hujan pun udah takut datang ibadah.
Ya, baru hujan udah takut datang ibadah. Ya, banyak kali alasannya. Masuk angin amang, angin aja udah kau takuti. Bagaimana kalau nanti datang lagi MP? Gak boleh beribadah lagi, ini bangsa kami katanya. Aduh, makanya ini jemaat ini jangan ada takutnya. Katakan amin. Ya, haleluya. Ya, ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Ya jangan cuma di sini haleluyanya agak berani gitu loh. Begitu di luar sana, haleluya hiraman ucap benatal mertubi. Honna tu puli, honna tu toro ihurabti. Ya. Haleluya. Jadi saudara, firman harus tertanam di hati kita. Itu kalau udah firman tertanam, gak ada takutnya hidup ini. Apalagi yang penting kebenaran, titik. Mau apapun resikonya, apapun akibatnya, gua gak peduli. Haleluya. Yang penting kebenaran, titik. Siapa yang suka, ayo. Yang gak suka terserah, mau apa. Itu hak masing-masing. Nanti di hari penghakiman baru kita akan diadili. Ngaku-ngaku surga punya dia, kelakuan kurang ajar. Hati-hati loh saudara. Ya, dari kelakuan kita udah nampak kita ini calon penghuni surga atau tidak. Haleluya. Kalau di bumi ini saja suka bikin huru hara. Bagaimana mau masuk surga? Di surga juga kau nanti juga bikin huru hara. Kira-kira ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Luar biasa. Itu sebabnya, saudara. Ini yang saya mau tekankan dulu ini. Jadi firman itu harus tertanam. Ya. Ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang apa? Sama-sama katakan dengan saya, tertanam. Ya, harus tertanam. Kenapa firman harus tertanam? Karena firman itu disebut adalah benih. Apa? Benih. Kenapa harus ditanam? Karena firman itu nanti akan tumbuh. Dan firman itulah yang tumbuh berbuah, yang menjadikan hidup kita berbuah-buah. Lihat saya. Jangan pernah berharap hidup kita ini berbuah dalam Tuhan kalau tidak pernah firman Tuhan tertanam di hati. Firman itulah kebenaran. Dan itu adalah biji kebenaran yang ditanam di tanah hati kita. Dan setelah ditanam, ini yang tumbuh, ini yang menghasilkan buah. Nah, itulah yang kelihatan lewat gaya hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbuah-buah dalam kebenaran, yang akhirnya disebut sebagai murid Kristus. Kalau apa? Jadi tertanam dulu. Tertanam dulu. Ya, saudara mau nggak berbuah dalam Tuhan? Saudara kalau mau berbuah dalam Tuhan, di hatimu firman Tuhan harus tertanam. Makanya jangan ada hati di sini yang terlalu keras. Tanah kalau terlalu keras, nggak akan bisa kita tanam biji di dalamnya. Makanya harus digemburkan lebih dulu. Termasuk juga pohon ara yang ada di kebun anggur. Yang sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Ketika yang punya kebun anggur itu berkata, tebang pohon ara itu, untuk apa dia tumbuh di kebun anggurku dengan percuma? Apa kata pemilik atau penjaga kebun anggur itu? Tunggulah Tuhan 1 tahun lagi. Aku membersihkan sekelilingnya dan menggemburkan tanahnya. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Lihat saya. Sudah tumbuh pun, benihnya belum tentu lo berbuah. Apalagi nggak tertanam. Bagaimana benih itu bisa tumbuh kalau nggak tertanam? Haleluya. Sementara sudah tumbuh pun belum tentu berbuah. Iya kan? Banyak orang sudah berhasil tanam padi, tapi belum tentu bisa panen loh. Betul nggak? Ada orang sudah tanam jagung, tapi gagal panen. Ada kan istilah gagal panen? Ada istilah gagal panen. Pohon ara yang ada di kebun anggur itu hampir gagal panen. Dan tidak diberitahu selanjutnya apakah setelah tahun depan pohon ara itu berbuah. Jadi sudah bertumbuh pun
belum tentu berbuah. Apalagi tidak tertanam. Bagaimana mau bertumbuh kalau tidak tertanam? Makanya kita ini harus tertanam, termasuk tertanam ya di gereja lokal. Saudara harus tertanam sebagai gembala, sebagai jemaat yang digembalakan, tertanam dalam ibadah raya, tertanam dalam ibadah pendalaman Alkitab, tertanam dalam ibadah Mesbah Dupa, tertanam dalam ibadah-ibadah lainnya, tertanam dalam persekutuan, maka kita akan mulai mengalami pertumbuhan. Haleluya. Kalau kita sudah bertumbuh, maka inilah yang kita harapkan. Pohon itu berbuah. Itulah hidup saya dan saudara. Dan kalau kita sudah berbuah, Tuhan katakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berbuah banyak. Haleluya. Terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu. Di mana? Bukan di pikiranmu, di hatimu. Firman itu tertanam di hati. Kalau firman itu sudah tertanam di hati, firman itu berkuasa. Sama-sama katakan, berkuasa. Sama-sama katakan, firman yang berkuasa. Kalau sudah tertanam. Makanya kenapa kadang-kadang kita udah sebut dalam nama Yesus ada tertulis tapi nggak ada kuasanya. Karena firman yang kita ucapkan itu nggak pernah tertanam di hati. Kalau udah tertanam di hati, setiap firman yang kita ucapkan berkuasa. Apa? Makanya hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh kuasa. Mana? Haleluya. Kuasa apa? Bukan hanya kuasa mengusir setan. Termasuk juga kuasa dalam mengendalikan diri. Kuasa dalam menjaga hati. Kuasa dalam menguasai diri. Katakan amin. Termasuk kuasa dalam menahan kekuatan musuh. Haleluya. Kuasa dalam menghancurkan pekerjaan musuh. Sampai sini nangkap? Haleluya. Kiranya saudara benar-benar tergugah hari ini, ya, supaya next level, meningkat lagi, jangan begini-begini terus. Haleluya, ya, saya juga berdoa loh saudara, saya berdoa, bergumul, saya sedang mengharapkan lagi lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Siap? Kayak saya bilang pengerja-pengerja ini jangan jadi kerdil, jangan besar. Bila penting satu kali nanti ada ya pujian penyembahan Zaitun Ministry beredar di YouTube dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mana haleluyanya? Ya. Kalau hanya orang kota dipakai Tuhan, maka Tuhan hanyalah Tuhan orang kota. Bukan hanya orang kota yang dipakai Tuhan. Orang mana saja yang mau memberi hati dipakai Tuhan. Haleluya. Mau ibu rumah tangga, mau apapun latar belakang kita. Kalau memberi hati dipakai Tuhan. Haleluya. Makanya nggak usah iri lihat orang kota saudara. Ya. Saya juga berharap saudara. Ya. Di satu waktu. Makanya ini harus mantap. Mau belajar semua ya belajarlah. Sekarang ini udah gampangnya belajar. Adanya wifi di sini. Ada wifi. Ya, lihat, belajar piano bisa di situ. Bukan cuma belajar tenis meja yang ada. Haleluya. Ya, belajar gitar bass juga ada di situ. Gimana supaya lebih profesional lagi. Belajar gitar ini juga, ritmenya juga ada, drumnya juga ada. Belajar firman, terserah mau apa saja yang saudara pengen pelajari. Tinggal klik, prak, muncul dia. Tuhan sekarang sedang bergerak dengan media sosial ini, saudara. Ya, jangan izinkan ini dipergunakan setan untuk merusak banyak orang. Sekarang pun kebenaran, ya, sudah disiarkan lewat media sosial ini, luar biasa loh. Haleluya. Ya, jadi nggak ada lagi yang sempit wawasan orang sekarang ini walaupun tinggal di kampung.
Di kampung boleh, tapi sudah wawasannya internasional. Karena bisa melihat semua apa yang terjadi di kolong langit ini. Mana haleluyanya? Yeay, haleluya! Ibarat yang belajar berenang, biasanya itu takut-takut ke tempat yang lebih dalam. Biasanya cara untuk membuat dia berani, dan akhirnya langsung ini ditendakkan dia ke tengah-tengah, jatuh dia. Memang habis air itu semua digoncang sama dia. Ya, toh nggak mati juga saudara. Saya rasa pengen buat begitu ke saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini yang jadi pertanyaan. Pak, saya memang mau firman itu tertanam di hati saya. Itu kerinduan saya juga, Pak. Tapi sekarang, Pak, tidak semudah mengatakannya dan mengaminkannya. Sekarang yang saya mau tanya, ini saya mewakili saudara. Yang saya mau tanya, bagaimana caranya supaya firman itu tertanam di hati saya? Pada saat saya mendengar firman disampaikan, pada saat saya membaca Alkitab, kapan saja, pada saat saya sharing dengan yang lain, setiap firman kebenaran itu agar benar-benar tertanam di hati saya. Pak, rumusnya kayak apa? Apa perlu ada rumus? Terserah, tergantung permintaan. Mau rumus, ini perlu. Ya kita harus belajar bagaimana agar firman itu dapat ditanam. Katakan amin. Kembali masih di ayat 21 di Yakobus pasal pertama ini. Di kalimat di atas tadi dikatakan apa? Sebab itu apa? Buanglah segala sesuatu yang apa? Jadi benih firman itu enggak mau ditanam, apalagi bertumbuh di tanah yang ada kotorannya. Buanglah segala sesuatu yang apa? Yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Buang. Jadi sebelum firman Tuhan ditanam di hati kita, buang sampah dulu. Kenapa banyak orang Kristen susah firman Allah tertanam di hatinya? Kenapa? Apa yang bisa jawab? Kenapa? Tahu nggak saudara kenapa? Karena masih banyak sampah dalam hidupnya. Masih banyak yang kotor dan kejahatan. Haleluya. Coba tanya kiri kananmu, kamu masih tong sampah atau sudah berubah? Coba tanya dulu. Haleluya. Kan cuma nanya. Haleluya. Haleluya. Dijamin. Dengar baik-baik. Dijamin. Kalau segala sesuatu yang kotor dan kejahatan itu sudah kita buang, pasti kau dapat menerima firman. Dan firman yang kau terima tertanam dalam hatimu. Sehingga kau akan melihat kuasa firman dalam hidupmu. Firman itu berkuasa loh. Dan kalau saudara sudah menerima firman tertanam di hatimu, engkau akan melihat kuasa firman itu. Tahu nggak saudara kuasa firman itu kayak apa? Bumi ini dulu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Begitu kan kata kitab Kejadian? Tapi berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Haleluya. Ya, semua yang tidak ada menjadi ada karena firman. Saya mau beritahu kalau saudara sudah punya firman yang tertanam di hatimu, apa yang tadinya tak ada padamu jadi ada. Yeay, haleluya. Apa yang tadinya tak ada jadi ada. Yang tidak ada pengetahuan jadi ada. Yang tidak ada pengalaman jadi ada. Yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan jadi ada. Yang tidak ada uangnya jadi ada. Haleluya. Yang tadinya susah bersuka cita jadi ada. Apa yang tidak ada jadi ada. Karena firman Tuhan berkuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Itu firman. Berkuasa. Haleluya. Firman sanggup menciptakan masa depan yang dahsyat dalam hidupmu. Firman juga sanggup menciptakan pasangan hidup bagimu. Gak usah takut. Haleluya. Dicipta firman istrimu. Dicipta firman suamimu. Haleluya. Ini gak usah pusing. Yang mananya Tuhan.
Alah, yang mana lah Tuhan? Buang dulu semua yang kotor dan kejahatan itu. Haleluya. Siapa yang mau melihat kuasa firman bekerja dalam hidupnya? Siapa yang mau melihat kuasa firman bekerja dalam usahanya? Kuasa firman bekerja dalam setiap pekerjaan tangannya. Kuasa firman bekerja di dalam hidup istri, anak-anaknya, keluarganya. Kalau di gereja ini kuasa firman bekerja, apa yang tidak ada jadi ada. Yang tidak ada kian helikopter jadi ada. Haleluya. Makanya orang buling, dari mana? Dari mana? Firman yang mencipta. Belum tahu ya kuasa firman kayak apa. Kalau kita sudah punya firman, apa yang tidak ada akan jadi ada. Dan itu cukup membingungkan orang dunia. Saudara tahu nggak? Tadinya nggak ada langit, tapi jadi ada. Bisa nggak saudara pikirkan itu? Bagaimana caranya langit yang tadinya nggak ada jadi ada? Hah? Iya kan? Tadinya juga dunia nggak ada. Tapi karena ada firman, dunia jadi ada. Karena Alkitab mencatat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Halo? Langit jadi ada, bumi jadi ada. Terus gimana prosesnya firman itu mencipta langit dan bumi ini yang tadinya tak ada menjadi ada? Bisa nggak dipikirin? Saudara mau coba pikirin, gila sendiri loh saudara. Itu hanya perlu diterima dengan iman saja. Begitu juga mujizat-mujizat yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Jika firman itu sudah tertanam dan kita hidup dalam kuasa firman, apa yang tadinya tidak ada dan tidak mungkin kita alami dalam hidup ini, semuanya menjadi mungkin. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Saya udah lupa liriknya. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Ada haleluya. Siapa di sini yang kepengen melihat yang tidak ada jadi ada? Yang gak ada kian di tanah Batak ini jadi ada. Kalau Tuhan masih belum datang, saya rindu yang punya mall pertama kali di tanah Batak adalah Jemaat Zaitun. Langsung mallnya Zaitun Mall. Biar ada dulu mall di tanah Batak ini sebelum kiamat dunia. Haleluya. Haleluya. Yang tidak ada jadi ada. Yang tak mungkin jadi mungkin. Karena firman itu firman yang berkuasa itu bagi hidup seseorang, firman yang bagaimana? Firman yang tertanam di dalam hati. Katakan amin. Kalau firman itu sudah tertanam dalam hatimu, kau akan lihat selalu bagaimana firman dengan kuasanya bekerja dalam hidupmu. Kau akan melihat Tuhan bekerja sampai kau bingung. Oh begitu ya, sama. Firman itu tertanam di hati Musa. Alkitab mencatat, tidak ada orang seperti Musa yang begitu lembut hatinya di kolong langit ini. Betul tidak? Musa adalah orang yang begitu cepat percaya pada firman. Lihat saudara, dia sampai di Mesir. Dia bawa umat Tuhan keluar dari Mesir. 40 tahun berjalan di padang gurun. Tidakkah semuanya dikerjakan oleh firman yang penuh kuasa itu? Laut terbelah dua karena ada firman yang penuh kuasa. Manna turun dari langit, dari sorga karena ada firman yang penuh kuasa. Sungai Yordan bisa terbelah dua juga karena ada firman yang penuh kuasa. Haleluya. Dari gunung batu keluar air juga karena ada firman yang penuh kuasa. 40 tahun bisa hidup di padang gurun yang gersang juga karena ada firman yang penuh kuasa.
Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Mana haleluyanya? Firman-Nya yang mencipta, saudara. Ya, termasuk firman mencipta anak-anak biar tertib dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, enggak apa-apa. Tangkap aja langsung. Ya, penjarakan. Haleluya. Ya. Ya. Jadi saudara yang enggak usah look at me everybody. Haleluya. Itu pariwara aja, ya. Jadi saudara harus kita terima firman yang tertanam di hati supaya kita bisa melihat firman itu berkuasa dalam hidup kita. Gak usah stres saudara dalam hidup ini. Enteng aja. Jalan santai aja. Tapi kita selalu melihat hasil maksimal. Gak usah sampai korbankan ibadah. Gak usah sampai korbankan persekutuan dengan Tuhan dan sesama anak-anak Tuhan. Saudara akan dikejar berkat. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Mananya? Haleluya. Ada amin? Orang kalau udah punya firman diberkati loh. Ini gak apa-apa ya. Buka lagi nih ayat populer ini. Tapi banyak udah hafal tapi gak ngerti. Tapi ini mau kusampaikan lagi, entahlah bisa ditangkap atau tidak. Ulangan 28 ayat 1. Mari coba dibaca dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apa itu suara Tuhan Allah? Firman. Sama-sama katakan firman. Firman. Sama-sama lagi katakan firman. Firman. Terus? Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu apa pada perintahnya hari ini. Itu? Apa perintahnya itu? Firman. Sama-sama katakan lagi firman. Firman. Terus lagi. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan apa? Itu tanda pertama. Jadi kalau saudara punya firman yang tertanam di hatimu dan firman itu berkuasa, engkau akan merasa hidup ini engkau diangkat loh. Betul loh. Dalam segala hal saudara akan mengalami promosi dari Tuhan. Diangkat. Jual ampas pun saudara diangkat sama Tuhan. Jual abu padi pun diangkat. Engkau distributor abu padi di seluruh dunia. Baru setelah kau yang pegang abu padi, baru ditemukan ternyata abu padi adalah khasiatnya untuk mengobati segala jenis penyakit. Setelah kau distributornya, bisa Tuhan buat? Bisa. Bisa Tuhan buat. Mana haleluyanya? Baru naik kecimato. Sesuatu namanya lucu deh buhimu dan baru kamu. Haleluya. Serga 50.000 namanya sudah. Hidup ini luar biasa kalau ada firman. Tuhan akan mengangkat. Ekonomimu akan terangkat. Kalau ada penyakit juga diangkat dari tubuhmu. Haleluya, haleluya. Kalau kau dulunya tadinya direndah-rendahkan orang, Tuhan akan angkat. Bahkan di hadapan musuh-musuhmu Tuhan akan angkat engkau. Haleluya. Karena Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang menjatuhkan. Tidak ada yang bisa naik kalau nggak diangkat Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ada haleluya. Kita harus pegang itu. Sampai sini nangkap saudara? Tuhan angkat. Jangan bilang, aku nggak ada sekolahnya Pak. Justru di situ makin dahsyat. Nggak ada sekolahmu, tapi kau ngajari profesor doktor. Kalau profesor doktornya jadi dosen guru besar, itu mah biasa. Loh, biasa dong. Kalau gelarnya profesor doktor lulus dari Amerika, dari Jerman, sama dari Inggris, terakhir dari bulan. Haleluya. Kuliahnya di bulan terakhir. Ambil S7. Sempurna kan? Kalau jadi guru besar,
Yang begitu mah biasa. Biasa. Kalau yang begitu, kalau orang kaya bisa belanja-belanja, bisa shopping-shopping, biasa itu. Haleluya. Yang namanya juga orang kaya, banyak duit, mau pengen apa saja bisa didapat. Itu mah biasa. Tapi kalau orang miskin, haleluya, sekolah esteller, tapi bisa jadi dosen dan guru besar, jadi mentor para profesor doktor. Mana mungkin? Ya memang nggak mungkin kalau nggak ada firman yang tertanam. Anggolan elak do tertanam ya hati-hati dang mungkin nih. Haleluya. Tapi kalau firman yang tertanam di hatimu mungkin. Saya mau tanya, si Salomo pernah belajar di mana? Hah? Saudara enggak harvest, teologi harvest zaman Salomo? Hah? Ada enggak zaman Salomo universitas? Hah? UI, ada enggak zaman Salomo? Jangankan UI, SL pun tak ada. Tapi pertanyaannya, dari mana hikmat Salomo itu? Firman Tuhan berkata, dari semua yang lahir dari perempuan tidak ada yang menandingi hikmat Salomo. Sampai sini ngerti nggak saudara? Haleluya. Sekarang kalau kita lihat lagi saudara kisah Daniel di Alkitab. Kok Daniel bisa 10 kali lebih cerdas dari segala orang berilmu yang ada di Babel? Padahal sama-sama belajarnya di istana. Kok bisa langsung 10 kali lebih cerdas? Haleluya. Makanya saudara, jualannya goreng garongnya. Tapi karena kau yang olah, bisa 1 juta 1 biji. Kok bisa 1 juta Pak? Mahal kali goreng garong. 1 juta. Tunggu dulu. Karena goreng garong itu, sekali makan, usia akan lebih muda 10 tahun. Rambut yang putih bisa jadi hitam kembali. Haleluya. Kulit akan halus dan semua organ tubuh akan diremajakan. Itu hanya ada pada goreng gadongmu. Tahu nggak goreng gadong? Gorengan ubi. Haleluya. Bisa nggak Tuhan buat? Hah? Lihat dulu saya. Kenapa setiap apa yang dipegang oleh orang Yahudi langsung booming, mendunia? Yang nemukan internet itu orang Yahudi. Yang nemukan semua teknologi paling hebat, canggih di kolong langit ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya firman dari dulu. Jadi Tuhan berikan kecerdasan yang luar biasa, melebihi dari kecerdasan manusia manapun yang ada di kolong langit ini. Sekarang saya mau tanya dulu saudara. Yusuf pernah belajar di mana saudara? Yusuf anak si Yakub. Kenapa bisa jadi Perdana Menteri? Emang dia sekolah di mana? Sekolah di mana dia? Apa sih pengalamannya? Orang pengalamannya di ini kok di sumur kering. Pengalamannya jadi budak. Betul nggak? Mana pernah dia masuk SMA 1? Haleluya. Mana pernah dia les bahasa Inggris? Atau les bahasa Mesir? Mana pernah? Haleluya. Di mana Yusuf pernah belajar? Orang hari-harinya ada di penjara kok dan jadi budak. Tapi ketika dia buka mulut, raja pun terheran-heran. Waktu Yusuf berkata, "Hei raja, kalau Mesir mau selamat dari kelaparan yang akan datang, carilah orang berhikmat yang akan mengumpulkan gandum di setiap tempat di mana lumbung-lumbung disediakan. Cari orang berhikmat," kata Yusuf kepada raja. Yusuf nggak perlu mempromosikan dirinya, nggak perlu buat spanduk, nggak perlu kampanye. Haleluya. Apa kata Firaun? Ada lagi nggak orang yang lebih berhikmat dari si Yusuf ini di Mesir ini yang kita jumpai katanya. Semua pegawai-pegawainya bilang serentak,
Nehi raja katanya. Haleluya. Itu nehi rats katanya. Maksudnya raja. Gak ada. Langsung raja bilang, kaulah perdana menterinya. Kaulah orangnya. Langsung raja perintahkan si Potifar yang pernah menjebloskan dia ke penjara, sediakan tunggangan yang biasa kutunggang itu. Biar kawal si Yusuf sekarang. Karena dia akan menjelajah seluruh tanah Mesir untuk memerintahkan supaya dibuat lumbung-lumbung di setiap tempat. Karena selama kelimpahan ini, agar semua hasil panen disimpan di lumbung-lumbung itu. Yusuf yang paling tahu bagaimana cara membuat lumbungnya. Kawal dia. Sekarang Potifar jadi pengawal Yusuf. Haleluya. Bisa dibayangkan gak muka Potifar ditaruh di mana? Yang paling mengerikan istri Potifar. Yusuf lihat begini, datang istri Potifar. Udah laku lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa bayangkan betapa gagahnya Yusuf ada di kereta Firaun dan dikawal oleh Potifar. Tuhan bisa buat budak jadi raja, raja jadi budak. Bagi Yusuf, Potifar itu dulu raja. Yusuf itu budak. Tapi karena Yusuf punya firman, Tuhan angkat. Tuhan angkat. Lihat saya dan Yusuf, sukunya minoritas di Mesir. Bagi orang Mesir, Yusuf itu Cina. Jadi si Ahok Yusuf ini di Mesir. Tapi punya firman. Biarpun minoritas disambut. Kecuali oleh teroris. Haleluya. Jaga. Haleluya. Ini mantap, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, diangkat. Hebat kan? Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Jadi nggak perlu angkat telur. Biar Tuhan yang angkat. Jadi hamba Tuhan yang angkat. Nggak usah jelek-jelekkan orang untuk mempromosikan diri. Jangan. Saudara jangan coba naik dengan menginjak orang lain. Memang itu paling enak. Paling instan. Dengan menginjak orang lain supaya bisa naik lebih tinggi lagi. Apalagi orang yang kita injak itu agak tinggi, maka kita juga akan lebih tinggi lagi. Makanya rata-rata orang kalau mau naik ke atas, dia cari yang lebih tinggi. Di antara semua pengerja yang paling tinggi adalah si Besron. Kalau ada yang mau dipegang lampu apa segala macam di sini, si Besron yang saya panggil karena yang lebih tinggi. Biasanya apalagi kalau naik ke bahu si Besron, orang yang naik itu akan lebih tinggi dari segala-galanya yang ada di sini. Ngerti gak kira-kira, saudara? Makanya kadang-kadang orang, saudaraku, suka menginjak orang yang lebih tinggi supaya dia akan naik lebih tinggi. Ngerti gak maksudnya? Gak usah. Kalau kita sendiri yang angkat kita, gak ada Tuhan yang angkat. Yang gak enak nanti jatuhnya. Yang gak enak itu jatuhnya. Karena kita bisa dipermalukan di hadapan orang yang sedang diangkat Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberi hidangan bagiku di hadapan para musuh-musuhku. Justru di hadapan orang-orang yang ngegosipin kita, di hadapan orang-orang yang mencibir, mencela kita, kita dipromosikan Tuhan. Makin dihujat, makin dicibir, makin dibuat Tuhan cemerlang. Terangnya makin terang bagaikan rembang tengah hari. Mana haleluyanya? Ya, makanya biarin kalau direndahkan orang. Biarin kalau mau diapain orang pun terserah, namanya juga orang. Haleluya. Tapi kalau kita mau terima firman di hati kita dan tertanam, diangkat oleh Tuhan. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku mengatasi badai. Aku kuat sebab engkau besertaku. Lebih dari yang aku pikirkan. Haleluya. Mau diangkat?
Siapa saja bisa diangkat sama Tuhan. Ada bahasa Batak lagunya itu. Nang namorai terbain ibana do pugos. Nang napogosi terbain ibana do mora. Alani pasahat madiri. Na tupi narsita sita ni rohab alani pasahat ma lakam tude bata pasahat main nalai basar ke pasahat kamu. Haleluya. Makanya enggak haleluya. Harus terangkat semua ini, terangkat. Saya nggak percaya saudara nanti terangkat bertemu Tuhan di awan permai. Jika sekarang aja saudara nggak bisa terangkat dalam hal ekonomi. Saudara saja nggak bisa terangkat dalam hal yang lain-lain. Anggotong honna morong-ngorok ko. Toy mak. Ngapa sih borong-borong namanya. Alarang bertobat. Kecuali yang sudah bertobat. Haleluya. Lo ada haleluya. Lihat saya. Kalau selama di bumi ini kita nggak pernah merasakan bagaimana Tuhan angkat kita, promosikan kita, bagaimana nanti kita pada waktu pengangkatan kita terangkat. Haleluya. Haleluya. Ya, tapi kalau mau diangkat Tuhan, baik-baiklah dengarkan suara Tuhan firman. Lakukan dengan setia segala perintahnya firman. Haleluya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat. Akan apa? Mengangkat. Migomaknya jualanmu. Tapi lewat migomak ini kau terkenal ke seluruh penjuru dunia. Justru migomak dikenal oleh dunia internasional setelah kau yang jualan. Haleluya. Kira na bingung kamu hida. Ay dunia pak gembalaw na sobongan mo makat edang naw na sobong horo na terlalu telme. Gak ngerti pikiran Tuhan. Kadang-kadang banyak orang bilang kan, Pak Tamrin itu sombong kali itu kalau ngomong. Bukan sombong. Tapi karena kita ngerti isi hati Tuhan. Karena kita lihat seperti apa Tuhan melihat. Belajar. Bukan sombong. Haleluya. Waktu Musa berkata, kita akan pergi ke tempat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu bukan sombong. Haleluya. Memang itu yang dituju. Dan itu akan dicapai dan akan dinikmati. Jadi waktu Musa berkata demikian, kita akan pergi ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Kalau ada orang lain begitu, gijak maronya matau susu dan madu dan nok kita kayak budak gue misiro dengan nona. Ini yang nggak ngerti bahasa iman. Makanya bilang ulang jangan dengarkan itu radio sombong kali itu si Tamrin katanya. Belum tahu dia firman. Udah digenapi pun masih nggak mau juga datang menyerah. Menyerahlah tulang. Haleluya. Kalau di film ke-30 SPK, jangan menyerah tulang, gitu kan? Tapi ini saya ngomong, menyerahlah tulang. Haleluya. Bukan sombong. Dulu saya bilang, kita akan bangun gereja yang bagus. Gejang yuruhanai. Apa nama ngontrak kowe? Inna. Dungbagak sediai. Inna. Balik deksal langit. Saya haru Joseph. Utuk ngamul-sulu bertobat. Itar buha. Ini mesti hana ini gejangan. Buha. Emang halkit. Hutan jadi mulai sanu punga. Bopukung ibi torong ni tano. Haru so hutan da. Lepo. Haleluya. Ya ada yang bilang gitu. Opungi hutan dari na. Haru so hutan da puku. Lebih mana?
Napa Jepang warai kuburan. Berarti nong bego dari mana? Pak Jepang do bego kan gitu. Mungkin sampai dia kenal, saudara. Haleluya. Ini kuasa firman. Karena ingat baik-baik, tidak seorang pun bisa mengambil bagi dirinya sendiri kalau nggak dikaruniakan dari sorga. Daksi manuk-manuk sibot taradora bro. Daksi todo turpuk siahut loboni roha, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Bukan. Semua karena tangan Tuhan. Tapi kenapa tangan Tuhan bekerja? Ada firman. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di mana? Di bumi. Ayat 2. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jangan pikir ini hanya tertulis di Alkitab loh. Ini kisah nyata. Oh mama, oh papa. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Mana mainnya? Saya rindu jemaat ini semua dikejar-kejar berkat. Tapi sebelum dikejar-kejar berkat, menabur dulu. Perpuluhan dulu. Oh, berlima pedang jelas. Buat dulu ucapan syukur. Persembahan khusus. Iya, Bang. Haleluya. Ya, segala berkat ini akan datang ke berkat yang datangi dia. Bukan kau yang cari berkat, berkat yang cari kau. Makanya di Mazmur 127 lagi tidur pun diberkati. Kita lihat dulu yuk. Haleluya. Mari kita lihat dulu. Nanti kembali lagi. Ini ngeflow dulu ini. Ya, biar mendapat impartasi iman dulu malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Karena ini bicara buli-buli berisi mana. Mana itu adalah firman. Dan firman itu adalah yang berkuasa. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Hebat loh. Haleluya. Coba kita lihat dulu saudara. Ya, ayat 2. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Sia-sia bangun pagi-pagi. Siapa yang suka bangun pagi-pagi di sini cari duit? Terus lagi. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Wah, sampai jauh malam. Terus depan internet. Duduk-duduk lagi terus. Hari hoinang. Nah, sedia doimu. Pas buka dasar sudah baru. Nah. Haleluya. Terus lagi, ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan roti diperoleh dengan apa? Susah payah kita mau cari roti kita. Susah payah untuk cari makan kita. Haleluya. Susah payah. Sampai mau ibadah raya pun, aduh, tersanga mang. Pea, aduh, ya mang. Semua dia dulu nanti. Usaha pe. Ibadah mesbah lupa, aku tahe. Aku ingin ini. Tolong bu, katakan gitu ya. Haleluya. Alat kita, coba bahasannya alat kita, haleluya. Ibadah sel lagi, ibadah komi, bapak, holan na ibadah na maturu. Nama bekerja itu non. Holan na ibadah na maturus, permauptan na mabaynon non. Haleluya. Oke, ya maktai. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan apa? Susah payah. Susah payah. Kenapa kalau beribadah kita nggak mau bersusah payah? Tapi untuk giliran roti dan makanan yang mau binasa kita begitu amat bersusah payah. Sabar Pak Gembala. Haleluya.
Haleluya. Sia-sia kata firman Tuhan terus. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dari kamu asal jadi orang yang dicintai Tuhan. Mudah-mudah piho, roh berkat mengaluliho. Ada ko biobay na. Berkate buka junang suhon na murupo. Wala korona ho prosya ibu mani upawin na berkate. Mula kanya dudang kana bersusapayan magigiyaw mangidin na berkate. Dereng juneso ya lay kabaktian bau. Ay bau daw mulurang muliti jalmana sucintay Tuhan inna berkati do. Berkat itu pun tahunya di tangan siapa dia bisa paling aman. Di tangan orang yang dicintai oleh Tuhan. Berkat itu paling merasa nyaman di tangan orang yang dicintai Tuhan. Di ayat 2, Ulangan pasal 2 itu. Haleluya. Ya, lanjut Pak. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Terus? Dan menjadi bagianmu. Menjadi bagianmu. Jabarmu. Itu bagianmu. Bukan bagian orang. Hati-hati loh. Jangan yang seharusnya bagianmu diambil orang. Ada banyak yang harusnya bagian kita jadi pada orang. Karena apa? Kita gagal jadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang bisa menerima firman dengan lemah lembut dan tertanam dalam hatinya. Katakan amin. Itulah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Kadang-kadang kita dapat berkat, tapi ternyata kita hanya jadi saluran saja. Iya kan? Kita terima gaji, hanya pegang gaji itu beberapa hari. Habis itu di tangan dokter. Iya kan? Kita panen. Oh capek kita mengambil hasil panen ini. Ternyata hasil panen ini hanya seminggu di tangan kita. Langsung beralih lagi ke tangan yang lain-lain. Gak jadi bagian kita. Kita beli rumah. Oh ternyata kita hanya membeli. Langsung diambil oleh orang lain. Karena gak jadi bagian kita. Berhasil jadi sarjana. Oh haleluya. Tapi saudara, gak bisa buat apa-apa. Gak jadi bagiannya berkat kesarjanaan itu. Ngerti gak? Ingat baik-baik loh. Tuhan itu kalau berkati kita gak main-main. Dia bukan hanya kasih berkat ke kita untuk nitip. Titip ya. Itu bukan punyamu. Bisa juga orang gitu kan. Ini aku titip dulu uangnya. Tapi ingat ini bukan uangmu. Kasih nanti ke si ABCD. Betul gak? Tuhan kalau berkati kita bukan untuk dititip. Tapi menjadi bagian kita. Tergantung sekarang kemurahan hati kita membagi berkat yang menjadi bagian kita itu kepada orang lain. Mana mennya? Haleluya. Yes, sampai sini saudara nangkap? Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu. Terus, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan itu firman. Kalau engkau mau dengar firman, kalau engkau mau menerima firman, kalau engkau mau melakukan firman, dan kau izinkan firman itu tertanam dalam hatimu, berkat itu jadi bagianmu. Haleluya. Bukan kutuk jadi bagianmu. Tapi berkatlah yang menjadi bagianmu. Dan kau kata sama dok, nggak bagi aku harus ngono. Nggak bagi aku harus kawin. Tuh bawa si guru bahulu. Nggak bagi aku harus menguli. Tuh buru-buru si gudaba. Tahu si gudaba saudara? Nggak bagi aku arona margel lengon. Nalak kita. Sono doa peacik na margelle. Nggak bagi aku dalapung. Nah, bukan itu bagian anak Tuhan. Bukan, jangan sampai ada orang muda bilang nggak bagi aku. Orang tua aku emang, oh iya mang. Itu bisa lupa mana non. Bukan begitu hidup anak Tuhan. Tapi bagian kita adalah berkata. Bagian kita adalah sukacita. Bagian kita adalah kemenangan.
Bagian kita adalah pengharapan. Bagian kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Yang memberi bagian berkat bagi kita. Ada amin. Luar biasa. Haleluya. Segala berkat ini akan datang. Makanya ini kalau ada firman. Firman mencipta yang tidak ada menjadi ada. Hebat loh firman ini. Dimanapun kita, kalau bersama firman, di sana yang tidak ada jadi ada. Di sana yang tidak mungkin jadi mungkin. Makanya dulu orang bilang, nama lu itu baun, merjemita. Dulu waktu saya baru gembala tahun 95 saudara. Ayah tok si tamrit cono sekolah nih. Inna. Hujan dari senupungan namu saya. Ay sok sekolah nih. So ibu tu daerah tanah batahong. Barani mga luwadet. Inna. Yang medyo pelayanan niyan yan. Inna. Sige, yamang. Namadok ko nila yung marpio lang ngayon. Habis menghina firman sih. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ada yang bilang nabi palsu deh. Hati-hati itu. Udah kawin lari itu. Itu dia udah lari sodwi. Haleluya. Haleluya. Tapi itu firman akan membela hidup kita. Makanya luar biasa loh saudara. Ya, kira-kira nangkap nggak? Ini biar mantap. Haleluya. Ya, saya ngalir dulu ini biar dibuka dulu pikiran kita. Nanti dibawa pun terlalu dalam bagat juga bingung kamu. Jadi dulu gabi merbogapan. Jadi harus kadang-kadang dari sini dulu. Hal yang sederhana dulu. Hal yang sederhana. Nggak tahu, inilah yang Tuhan inginkan. Mungkin ini yang menjadi kebutuhan. Bukan mungkin. Ini pasti jadi kebutuhan kita. Haleluya. Ya terus terang, saya ngalir aja nih khotbah nih. Saya ngalir aja nih. Ya. Ya habis gimana? Mungkin itu yang masih jadi kebutuhan. Biar mantap, biar ngerti kita. Bagaimana kuasa firman ini dalam hidup setiap orang yang percaya. Jika firman itu sudah tertanam di dalam hati. Tapi supaya firman itu tertanam dalam hati. Buanglah segala yang kotor. Dan kejahatan. Yang begitu banyak itu. Jadi yang kotor dan kejahatan itu nggak sedikit. Banyak. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya kan? Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ini buang dulu. Haleluya. Saudara mau buang nggak? Hah? Mau buang nggak saudara? Haleluya. Mari, saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita membuang segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Keluaran pasal 29. Ya, mungkin saya akan berhenti sampai di kitab Keluaran ini. Karena nanti kalau lanjut terus mungkin nggak terkejar karena waktu. Tapi jadilah kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita lihat kitab Keluaran pasal 29. Ayat 10 dimulai. Ini adalah korban tahbisan bagi Imam Harun dan anak-anaknya pada zaman Perjanjian Lama. Dari sini kita akan belajar bagaimana cara membuang segala yang kotor dan segala kejahatan yang begitu banyak itu. Silakan Pak, ayat 10 mulai. Ya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, terus? Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Iya, lembu jantan ini yang harus disembelih sebagai korban tahbisan, peneguhan, pengukuhan, keimamatan Harun dan anak-anaknya. Itu sebabnya mereka harus tumpang tangan
meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan itu. Kenapa? Supaya ketidaklayakan mereka mengalir ke lembu jantan itu. Sebab lembu jantan itu kan disembelih dan itu adalah menggambarkan pribadi Kristus yang menjadi korban bagi kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Terus ayat 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Ya, jadi setelah Harun dan anak-anak Harun meletakkan tangannya di atas lembu jantan itu disembelih. Jadi dengan meletakkan tangan mereka mentransfer dosanya, mentransfer kesalahannya. Makanya hati-hati, saudara, jangan mau ditumpang tangani sembarang orang. Nanti kalau orangnya aneh, akan tertransfer, saudara, keanehan dari dalam dirinya itu kepada kita. Pastikan ditumpang tangani oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau saudara ditumpang tangani oleh orang yang diurapi Tuhan, maka akan tertransfer urapan itu atas hidup saudara. Akan tertransfer itu, iman itu dalam hidup kita. Orang yang hidup dalam kasih, kalau menumpangkan tangan kepada orang lain, juga akan mentransferkan kasih kepada orang itu. Haleluya. Sama dengan Musa yang menumpangi tangan, ya, tua-tua dari orang Israel yang akan menjadi pemimpin-pemimpin puak. Sehingga mereka semua menerima transferan urapan kepemimpinan. Haleluya. Ada haleluya. Ya. Ya. Terus lanjut ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Ya. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ya, terus lagi 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut. Ya, ambil segala lemak yang menutupi isi perut daripada lembu itu. Terus umbai hati, kedua buah pinggang dan ginjal, segala lemak termasuk ginjal. Terus yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Itu harus dibakar di atas mezbah korban bakaran. Dan itu akan menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Perhatikan, ini yang saya mau sampaikan. Ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu. Daging lembu jantan. Sama-sama katakan dengan saya. Daging lembu jantan. Daging lembu jantan. Terus. Kulitnya dan kotorannya. Apalagi saudara? Kulitnya dan apa? Kotorannya. Jadi daging, kulit, kotoran. Diapain ini? Terus? Haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Ini dibakar habis di luar perkemahan. Kalau tadi lemak, buah pinggang, umbai hati, bakar di atas mezbah korban bakaran. Haleluya. Tapi kalau daging daripada lembu itu, kulitnya, kotorannya, diapain? Bakar di luar perkemahan. Terus? Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Sehingga Imam Harun dan anak-anak imam, saudara, dosanya bagaikan tertutupi setelah korban lembu jantan ini. Haleluya. Nah, saudara, ini gambaran bahwa dosa itu itulah yang kotor dan kejahatan. Nah, tadi saudara, yang kotor dan yang jahat itu dibakar di mana? Di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Saudara, kotoran lembu jantan itu tentu ada di dalam. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Dan yang dibakar bukan cuma kotorannya, tapi kulit lembu jantan itu juga. Dan dagingnya. Ini semua bisa dibakar di luar perkemahan setelah lembu jantan itu disembelih. Ini cara untuk membuang segala yang kotor dan kejahatan yang ada di hati, di pikiran, di hidup kita. Katakan amin. Ya, haleluya. Makanya kita harus menjadi bagaikan lembu yang siap disembelih. Karena kalau belum disembelih, mana mungkin bisa dikeluarkan isi perutnya. Betul nggak? Kalau saudara coba-coba keluarkan isi perut lembu, lembunya belum disembelih, suidugo. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya jemaat ini semua, sebelum yang kotor itu semua dibuang, harus siap dulu disembelih sama firman. Harus siap dulu menerima firman yang tajam.
Haleluya. Disembelih. Tukang sembelinya gembala. Unang markelo pihamu. Unang tok seneng binu anak kotor markeloi, gabi papas. Ya. Haleluya. Makanya nih para kawan-kawan hamba Tuhan, gembala-gembala, pastikan pedangmu tajam. Sembelih jemaatmu itu. Ya, ini juga disembelih nih. Kalau nggak disembelih jemaat ini, haleluya. Mana datang lagi nih kebaktian hujan deras tadi pas jam 5 sampai jam 6 sore. Haleluya. Tapi kalau udah disembelih, hantu laut pun kan kuhadapi. Lautan api pun kan kuseberangi. Haleluya. Itu masih banyak lagi yang belum kusembelih yang nggak datang. Haleluya. Baru dibelah. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, firman itu bagaikan pedang bermata dua. Yang menusuk amat dalam. Sampai ke tulang sumsum. Haleluya. Tajam firman itu. Di satu sisi firman itu menyakiti. Tapi di satu sisi firman itu memberkati. Menyakiti dia. Menyakitkan firman itu bagi daging. Menyakitkan firman itu bagi kulit. Dan menyakitkan firman itu bagi kotoran. Tapi menyenangkan firman itu bagi umbai hati. Menyenangkan firman itu bagi buah pinggang. Dan menyenangkan firman itu bagi lemak. Yang menutupi perut. Ya, daripada lembu jantan itu. Karena apa? Karena akan dipersembahkan di atas mezbah. Haleluya. Yang dipersembahkan itu apa? Hati. Lemak. Haleluya.